Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempraktekkan bagaimana cara penggunaan Excel. Bagaimana cara penggunaan rumus-rumus Excel ya. Yang pertama ini saya sudah buat datanya. Nah, untuk mencari total dari bulan 1, bulan 2, bulan 3 ini kita bisa menggunakan rumus sum. Pertama adalah sama dengan, terus kemudian kita ketik sum, buka kurung, terus kemudian kita blok data ini dari bulan 1, bulan 2, dan bulan 3 dari body ini. Setelah itu kita tutup kurung, kemudian enter. Sudah. Terus ini kita bisa langsung tarik seperti ini. Yang kedua adalah untuk rumus rata-rata. Kita bisa menggunakan average. Kita sama dengan terlebih dahulu, terus kemudian kita klik average, buka kurung, terus kemudian kita blok total ini ya, kita blok semua karena kita mencari rata-rata. Terus kemudian kita terkurung dan enter. Nah, seperti ini. Kita tarik. Dan untuk mencari ini value ini, kita bisa menggunakan if. Jadi sama dengan kemudian if, buka kurung, terus kemudian blok total ini ya, di blok, terus kemudian kita pilih ini lebih. Jadi ini kita lebih dari berapa gitu agar bisa lulus, bisa lebih dari 13 seperti ini, kemudian koma. Nah, ini kita value if true ini ketika melebihi 13.000 ini kita menggunakan kata lulus seperti itu ya. Terus kemudian koma. Nah, ini ketika tidak mencapai 13 ini kita ketik kurung, terus ini gagal, terus kemudian tutup, enter. Nah, ini sudah tarik. Oke. Terus kemudian kalau mencari peringkat itu kita bisa dengan rumus rank, sama dengan rank, terus kemudian buka kurung, kita blok total yang punya body ini, terus kemudian koma, blok total yang keseluruhan dari sini, terus kemudian kita F4, tutup kurung, kemudian enter. Nah, sudah. Sini kita tarik. Oke. Terus kemudian untuk rumus yang selanjutnya adalah ketika kita mencari baliknya data yang di sini ya. Ini bisa terlihat bahwa datanya ada 5 gitu ya. Tapi kalau banyak sekali itu kan sudah, jadi kita bisa menggunakan rumus count sama dengan count. Oke, count, terus kemudian buka kurung, terus kemudian kita blok total ini semua, tutup kurung, kemudian enter. Nah, kita bisa lihat ini. Kemudian kalau kita mencari data yang tertinggi, kita bisa menggunakan sama dengan, terus kemudian kita tick mark karena yang tertinggi ya, terus kemudian kita buka kurung,
blok total ini, terus kemudian kita tutup kurung, kita enter. Nah, kemudian kalau kita mencari yang terendah, kita bisa menggunakan sambungan kemudian min, kita buka kurung, blok bagian sini, tutup kurung, lalu enter. Kalau kita mencari jumlah total yang laki-laki saja, kita bisa menggunakan sum if. Jadi sama dengan kemudian sum if, buka kurung, kemudian kita blok di sini karena kita akan mencari range-nya yang ini, jadi kita blok yang sebelah sini, terus kemudian kita koma, tanda petik, terus kemudian kita, karena ini laki-laki, jadi kita ketiklah L di sini, tanda petik, terus kemudian kita blok total yang ada di sini. Maaf, ini di koma terlebih dahulu, terus kemudian kita blok total yang ada di sini. Setelah itu kita tutup kurung, enter. Nah, untuk yang perempuan juga sama kayak tadi, sama dengan terus kemudian sum if, buka kurung, terus kemudian kita blok yang ada di sini, dan petik kita ganti yang P, kemudian kita pilih yang ini, tutup kurung, enter. Nah, muncul. Kemudian selanjutnya untuk yang jumlah pegawai yang lulus, jadi kita mencari berapa aja yang lulus, bisa dengan rumus sama dengan bisa dengan rumus CONIF. Ini CONIF. Terus kemudian kita buka kurung, kita blok yang ada di sini, range ini kita ini ya, dari ini, kemudian kita koma, kriteria ini kita akan cari yang lulus ya, jadi kita tik yang lulus, ada petik lulus, klik lagi, maaf ada kesalahan sepertinya ya. Oke, kita ulang. Kami kemudian tabel bagian value, kita koma, kemudian terus nah, jadi kelihatannya lulus ada 2 di sini, seperti itu. Selanjutnya kita masuk ke rumus ini ya, trim, lower, upper, dan lower. Trim ini apa? Ketika kita merapikan spasi. Jadi ini kan tulisan aku pasti bisa, ini kan tulisannya tidak rapi ya, spasinya terlalu banyak dan lain sebagainya. Jadi kita menggunakan rumus trim. Yang pertama adalah sama dengan, terus kemudian kita trim, buka kurung, kita klik yang ada di sini, pasti bisa di sini, terus kemudian tutup kurung dan enter. Nah, ini spasinya sudah beres. Kemudian untuk huruf kecil semua kita bisa menggunakan lower, sama kita lower, kemudian buka kurung, klik yang ada di sini saja karena ini kan belum beres, jadi ini yang udah beres saja, terus kemudian kita tutup kurung, enter. Nah, jadi huruf kecil semua. Untuk huruf besar semua sama, tapi kita menggunakan upper. Kemudian yang ini juga bisa, enter. Oke. Kemudian kalau huruf besar di awal sama kayak tadi, kita pakai yang
proper, kemudian kita ini kita pilih di sini, tutup, kemudian enter. Nah, hanya besar di awal dari A, P, dan B saja yang besar. Kita menuju ke rumus yang selanjutnya. Ini, ketika kita ingin membuat ID card, kemudian kita tidak usah yang namanya menuliskan satu-satu dari Budi, pada slide, kemudian Surabaya, satu-satu tidak perlu. Kita bisa menggunakan rumus concatenate. Jadi sama dengan concatenate, kemudian kita blok sel yang pertama, yang ini, kemudian koma, tanda kutip, strip, koma lagi, kita pilih yang ini, koma, kemudian tanda kutip, strip, kemudian koma, kita pilih yang ini, tutup kurung, dan enter. Nah, ini sudah jadi. Tinggal kita tarik keseluruhan. Nah, kemudian kalau kita mencari jumlah karakter nama, jadi misal kalau ini karakternya ada berapa, ini kan cuma pendek ya, tetapi kalau yang banyak kan nanti sulit. Jadi kita bisa menggunakan rumus len, LIN, dengan kemudian len, kita yang di sini, kemudian tutup dan enter. Nah, ada 4 kan, B, U, D, I, seperti itu. Kalau yang namanya panjangkan nanti nggak sulit. Nah, ini sudah selesai. Kita menuju yang selanjutnya. Kita ini cari yang angka 3 angka pertama, jadi nggak usah nulis satu-satu seperti itu kan sulit juga. Jadi kita bisa menggunakan rumus left sama dengan kemudian left per huruf, koma, maaf, ini kita bisa pilih yang di sini, kemudian baru koma. Ini kan kita pilih 3 angka pertama, jadi kita pilih 3 di sini. Kemudian kita tutup dan enter. Nah, ini kan 3 yang pertama seperti itu. Kalau misal kita cari yang 4 angka pertama, jadi tadi setelah pilih yang ini kita bisa koma kemudian 4 seperti itu. Tarik ini. Yang selanjutnya ini adalah yang tengah, jadi kita pakai mid. Kita blok yang ada di sini, terus kemudian koma, kita angka 3, kemudian koma. Ini kan dari angka 3 yang menuju 6, jadi ada 3, 4, 5, dan 6, jadi ada 4 angka. Jadi kita ada 4, kemudian tutup kurung dan enter. Nah, ini angka tengahnya. Oke, tarik aja. Yang selanjutnya adalah yang 3 angka terakhir, kita bisa menggunakan right. Karena kita perlu 3 angka, jadi kita ketiknya 3, jadi koma 3. Kalau ini 4 ya tinggal diketik 4 seperti itu. Kemudian tutup kurung dan enter. Nah, sudah. Oke, seperti itu. Oke, di rumus selanjutnya kita menggunakan data ini. Kita cari bulatan dan juga kelipatannya. Untuk mencari bulatan di sini, bulatan ke bawah, kita bisa menggunakan rumus round down sama dengan
ini, kemudian buka kurung, kita klik yang ada di sini, koma, kemudian kita bulatkan kedua, tutup kurung dan enter. Ini sudah jadi. Kita tarik. Selanjutnya adalah bulatan ke atas. Jadi kalau yang ke bawah dari round down, sekarang yang ke atas adalah round up. Kita ketik round up. Kita klik yang di sini, terus kemudian koma, kita pilih dua juga, terus kemudian tutup, kita enter. Kita tarik. Sekarang kita cari yang bulatan terdekat. Kita klik round, kemudian buka kurung, kita klik di sini, kemudian koma, kita pilih dua, kemudian tutup kurung dan enter. Nah, seperti ini teman-teman. Kemudian untuk yang kelipatan ke bawah, kita bisa menggunakan floor sama dengan floor, buka kurung, terus kemudian blok data yang ada di sini, koma, kita menggunakan kelipatan 100. Kita ketik 100, kemudian tutup kurung dan enter. Oke, seperti ini. Untuk yang kelipatan ke atas sama, tapi menggunakan rumus Selin. Nah, seperti ini. Dan kita koma sama seperti tadi ya, kurung dan enter. Nah. Kemudian untuk pembulatan terdekat kita menggunakan round. Terus kemudian kita pilih di sini, koma, sama. Nah, kita tinggal tarik. Oke, seperti ini teman-teman. Selanjutnya kita perlu data. Dari sini ada nama, alamat yang vertikal dan juga horizontal. Nah, untuk memunculkan ini kemudian berada di sini, caranya adalah menggunakan VLOOKUP. Kemudian VLOOKUP, buka kurung, kemudian blok yang ada di sini, koma, kita pergi ke section ini, di blok semua yang ada di sini, kemudian dikunci di F4, koma, kemudian kita pilih, kita ketik 2 karena nama ini berada di 2, 1, 2, dan 3, kemudian koma, 0, tutup kurung, dan enter. Muncul. Benar ya kalau ini 115, kita tarik. Oke. Kemudian yang alamat ini juga sama. Sebentar, dikunci terlebih dahulu F4, koma, karena ini berada di 3, jadi ini kali 3, koma, 0, tutup kurung, kemudian enter. Nah, seperti ini, tinggal ditarik. Oke, itu yang untuk vertikal. Yang untuk horizontal, ini rumusnya itu VLOOKUP, buka kurung, kemudian pilih koma. Jadi di blok yang tabel horizontal ini, oke, terus kemudian dikunci F4, koma, karena yang kita cari berada di 2 ini,
1 2, yang ini 2, jadi kita itu 2,0 tutup kurung dan enter. Nah, seperti ini. Oke, untuk rumus if error ini untuk menyamarkan ini NA, jadi kita ganti dengan kata tidak ada, seperti itu ya. Jadi caranya kita klik di sini, kita munculkan dulu rutenya, dari kita klik F2. Di sini kita ketik if error. Oke, kemudian buka kurung, kita berikan koma di belakang ini, koma, kemudian tanda kutip kata yang sesuai. Saya pakai tidak ada, seperti itu. Kemudian tanda kurung, enter. Kita coba lihat, kita tarik. Nah, menunjukkan tidak ada, seperti itu. Baik teman-teman, itulah Excel yang saya praktekkan, rumus-rumus Excel yang saya praktekkan. Terima kasih, mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.